Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, hari ini hari Senin, tanggal 1 Maret 2021. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang tema air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema api dan udara. Nah, tapi sebelum memulai pelajaran, Pak Guru ingatkan anak-anak untuk berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak, hari ini kita memasuki subtema baru, yaitu api dan udara. Kita akan membahas yaitu api. Nah, anak-anak tahu api nggak? Ya, dari mana sih api itu berasal? Ya, api itu berasal dari wujud reaksi kimia yang cepat terjadi antara suatu benda dengan oksigen. Sumber-sumber api itu bisa dari yang pertama gesekan suatu benda, contohnya batu dengan batu. Nah, yang kedua batu dengan kayu, lalu yang ketiga korek api kayu. Nah, pada zaman dahulu sebelum orang-orang mengenal korek api kayu, mereka menggunakan batu yang digesekkan sehingga menghasilkan percikan-percikan api yang didekatkan ke benda yang mudah terbakar sehingga menghasilkan api. Benda tersebut terbakar dan menghasilkan api. Sama seperti yang pertama, pada zaman dahulu orang-orang sebelum mengenal korek api kayu, mereka menggunakan kayu yang digosokkan di atas batu sehingga lama-lama batu tersebut akan panas dan mengeluarkan api. Nah, barulah ditambahkan benda-benda yang mudah terbakar seperti daun kering, rerumputan, atau jerami. Yang kedua, suhu panas yang diakibatkan oleh setrika, rice cooker atau magicom untuk menghangat nasi, microwave untuk menghangatkan makanan, lampu, penghangat ruangan, kompor, dan korek api. Nah, benda-benda tersebut bisa menghasilkan panas. Yang ketiga itu sumber api bisa dari sinar matahari. Nah, jika sinar mataharinya terlalu panas, itu menyebabkan beberapa daerah itu mengalami kekeringan bahkan kebakaran. Orang-orang masih menggunakan korek api untuk menghasilkan api. Guru akan contohkan bagaimana cara menghasilkan api menggunakan korek api kayu. Nah, di sini Pak Guru sudah mempunyai korek api kayu seperti ini. Yang di atasnya itu terdapat bahan atau benda yang berwarna coklat, itu namanya kalium klorat. Benda yang berwarna coklat atau merah yang berada di atas korek api itu namanya kalium klorat. Dan biasanya di dalam kemasan korek api terdapat juga warna yang sama seperti batang korek apinya, itu warna coklat atau merah, itu namanya fosfor merah. Fosfor merah. Bisa. Nah, ketika kedua benda ini digesekkan akan menghasilkan api. Contohnya seperti ini ya. Ingat anak-anak, api tersebut panas. Jika terkena kulit akan menyebabkan luka bakar yang dimana akan sangat perih untuk kulit. Jika anak-anak ingin menyalakan api, sebaiknya minta bantuan orang dewasa agar tidak menyebabkan kebakaran atau luka. Nah, sekian penjelasan Pak Guru tentang materi api hari ini dari sumber-sumber api. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan yang pertama. Nah, untuk kegiatan yang pertama, anak-anak ambil buku mengenal kata dan membaca gambar. Kalian buka halaman 15. Silahkan dibuka bukunya, halaman 15. Di situ sudah ada gambar beberapa benda yang dapat menghasilkan api. Nah, di situ ada pertanyaannya. Warnailah lingkaran pada gambar yang sesuai dengan kata, kemudian tebalkan tulisannya. Nah, yang pertama di sana ada tulisan korek. Yang manakah gambar korek? Yang di kiri atau yang di kanan?
Lalu yang nomor 2 itu tulisannya lilin. Yang manakah gambar lilin? Yang di kiri atau yang di kanan? Lalu yang ketiga ada tulisan kompor. Yang manakah gambar kompor? Yang di kiri atau yang di kanan? Nah, silakan anak-anak warnai lingkaran yang ada pada bawah gambar sesuai dengan tulisan di sampingnya. Mengerti? Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, untuk kegiatan yang kedua, Pak Guru akan mengajak anak-anak menjiplak gambar api dan menempelkan korek api kayu sehingga membentuk gambar api unggun. Nah, yang pertama anak-anak siapkan kertas atau buku gambar, krayon warna merah atau oranye, penghapus, pensil, gambar api yang sudah dipotong, lem dan juga korek api kayu. Nah, yang pertama anak-anak ambil terlebih dahulu gambar yang sudah dipotong, gambar api yang sudah dipotong. Lalu anak-anak jiplak menggunakan krayon mengikuti pola gambar apinya. Jika anak-anak tidak bisa menggunakan krayon, anak-anak bisa menggunakan pensil terlebih dahulu, lalu ditebalkan menggunakan krayon. Nah, jika sudah, anak-anak tebalkan kembali mengikuti garis yang sudah anak-anak buat. Nah, jika sudah seperti ini, anak-anak silahkan usap menggunakan jari ke arah luar. Nah, jika sudah seperti ini, anak-anak siapkan batang korek api. Kemudian anak-anak olesi dengan lem. Lalu kalian tempelkan pada bagian bawahnya. Nah, itu dia kegiatan kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa melakukannya di rumah bersama orang tua. Pak Guru akhiri dengan para pesan. Om.